Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainunsyah Fitri dengan NIM 0131912110. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dengan NIM 013190026105. Kenalkan, nama saya Afdalia Yuli Utari dengan NIM 0131900281. Perkenalkan, nama saya Adila Rizky Pratiwite dengan NIM 0131900180. Baiklah, ini saya akan membawakan materi yaitu pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah senyawa organik yang identik dengan gugus karboksil. Gugus karboksil adalah gugus gabungan antara gugus karbonil dan hidroksil. Gugus ini terdiri dari dua atom, satu atom karbon dan satu atom hidrogen, COOH. Gugus karboksil ini terikat pada suatu gugus alkil, alkana yang kehilangan satu atom H. Materi selanjutnya yaitu rumus umum asam karboksilat. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsional COOH terikat langsung pada gugus alkil, sehingga rumus umum asam karboksilat adalah CnH2NO2. Adapun struktur senyawa asam karboksil dapat dilihat pada gambar di atas. Kita membawakan materi mengenai tata nama senyawa asam karboksilat yang berdasarkan IUPAC. Yang pertama, pada sistem IUPAC, nama asam karboksilat diturunkan dari nama alkana yang akhiran A diganti menjadi OAT dan di depannya ditambah kata asam. Contohnya bisa kita lihat pada tabel. Nama alkana dengan rumus molekul CH4 diberikan nama metana. Pada nama asam karboksilat dengan rumus molekul HCOOH diberikan nama asam metanoat. Yang kedua, menentukan rantai utama atau rantai terpanjang yang memiliki atom C atau karbon terbanyak yang terdapat gugus karboksil. Contohnya bisa kita lihat yang dalam kotak merupakan rantai utama yang terdiri dari 5 atom karbon atau pentanoat. Lanjut, yang ketiga, tentukan cabang yang terikat di rantai utama. Contohnya, pada rantai utama di gambar, cabang yang terikat yaitu CH3 atau metil. Yang keempat, penentuan nomor dimulai dari atom C gugus karboksil. Contohnya, bisa kita lihat pada gambar, gugus karboksil diberikan penomoran 1, yang di sampingnya CH2 diberikan penomoran 2, dan seterusnya. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf. Pertama, nama substituen. Contohnya, asam 2-propil 3-metil pentanoat merupakan nama senyawa asam karboksilat yang salah. Yang benarnya yaitu asam 3-metil 2-propil pentanoat karena huruf M lebih dulu dibandingkan huruf P. Yang keenam, awalan di, tri, sek, ters tidak perlu diperhatikan dalam penentuan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contoh, bukan asam 3-neopentil 2-metil heksanoat, tetapi asam 2-metil 3-neopentil heksanoat. Contoh penamaan asam karboksilat berdasarkan IUPAC. Pertama, kita menentukan dulu rantai utama atau rantai terpanjang yang memiliki atom C terbanyak yang terdapat gugus karboksil. Nah, pada struktur ini bisa kita lihat rantai utamanya adalah ini, di mana rantai utamanya di sini yaitu rantai terpanjang yang terdapat gugus karboksil. Selanjutnya, menentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Jadi pada rantai utama ini, cabang yang terikat yaitu CH3 dan terdapat 2 yaitu metil. Nah,
Selanjutnya pada proses menentukan penomoran di rantai utama dimulai dari gugus karboksilnya. Berarti pada gugus karboksil nomor 1, selanjutnya 2, 3, 4, dan 5. Jadi, nama dari struktur senyawa asam karboksilat ini yaitu asam. Kenapa asam? Karena pada tata nama senyawa asam karboksilat ini selalu diawali dengan kata asam. Cabangnya ada di nomor 2 dan 4. Di 2, 4, metil, berarti di karena 2, metil pentanoat. Pentanoat karena terdiri dari 5 atom C. Selanjutnya berdasarkan trivial. Yang pertama, tak bercabang. Berikut ini daftar nama trivial beberapa asam karboksilat yang tidak bercabang. Bisa kita lihat pada tabel. Yang kedua, bercabang. A. Tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karboksil. Contohnya bisa kita lihat yang dalam kotak merupakan rantai utamanya yang terdiri dari 5 atom C atau valerat. Lanjut, bagian B. Tentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Contohnya, cabang yang terikat pada rantai utama di struktur yaitu CH3 yang dinamakan metil. Bagian C. Penambahan kata asam pada awal nama senyawa. D. Penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karboksil dengan huruf alfa, beta, dan gamma. Contohnya bisa kita lihat pada struktur gambar. Penomorannya dimulai dari CH2 yang mengikat gugus karboksil yang dinomori dengan alfa, di sampingnya beta, dan di sampingnya lagi gamma. Jadi, nama senyawa asam karboksilat ini yaitu asam beta gamma dimetil valerat. Contoh penamaan asam karboksilat berdasarkan trivial. Nah, pertama kita tentukan dulu rantai utama atau rantai terpanjang yang memiliki atom karbon atau C terbanyak yang terdapat gugus karboksil. Jadi, rantai utamanya bisa kita lihat adalah ini yang terdapat gugus karboksil. Selanjutnya menentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Cabang yang terikat pada rantai utama yaitu ini, CH3 atau metil. Nah, penomoran pada trivial ini berbeda dengan pada sistem IUPAC. Penomoran dimulai pada atom C yang mengikat gugus karboksil. Berarti penomoran dimulai dari sini menggunakan alfa, beta, dan gamma. Jadi nama asam karboksilat berdasarkan trivial struktur ini yaitu selalu diawali juga dengan kata asam. Asam. Cabangnya terdapat di alfa, metil. Nah, pada penamaan di sini C-nya terdapat ada 4. Nah, pada tabel jika C-nya terdapat 4 dinamakan butirat atau asam butirat, berarti penamaannya bisa kita lihat asam alfa metil butirat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan
1. Sifat-sifat fisika asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa organik lainnya, yang berat molekulnya sebanding. Yang kedua, kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehidi, dan keton yang berat molekulnya sebanding. Kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Dan yang terakhir, asam karboksilat dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna dalam air. Yang kedua, sifat kimia asam karboksilat. 1. Ikatan kimia asam karboksilat mengandung ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Ikatan ini menghubungkan antara molekul senyawa asam tersebut. Kedua, kepolaran. Karena memiliki gugus hidroksil yang memiliki sifat polar, maka asam karboksilat termasuk dalam kelompok senyawa polar. Yang terakhir, kereaktifan. Tingkat kereaktifan asam karboksilat semakin menurun seiring dengan peningkatan jumlah atom karbon. Makin tinggi suhunya, maka akan semakin tidak reaktif. Pembuatan asam karboksilat. 1. Oksidasi alkohol primer. Oksidasi alkohol primer dengan katalis kalium permanganat akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Kedua, karbonasi bereaksi Grignard dalam eter kemudian dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Ketiga, oksidasi alkil benzena dengan katalis kalium dikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Keempat, hidrolisis senyawa nitril. Hidrolisis senyawa nitril dalam suasana asam akan membentuk asam karboksilat. Saya akan membawakan materi kegunaan asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam format atau yang lebih dikenal juga dengan asam semut. Digunakan sebagai bahan baku pembasmi hama dan berperan dalam proses pembuatan lateks atau getah karet. Yang kedua yaitu asam asetat. Di dalam industri asam asetat digunakan sebagai bahan baku sintetis serat dan juga plastik. Yang kedua yaitu digunakan sebagai pelarut dan pereaksi dalam laboratorium. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai cuka makanan dengan kadar 3-6%. Yang ketiga yaitu asam oksalat yang ditemukan dalam daun bayam dan buah-buahan, bentuk senyawa berupa garam, natrium, dan kalsium. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk menghilangkan karat dan juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat warna. Sering juga digunakan untuk mengasamkan minuman, permen, dan bahan makanan lainnya. Dan juga sering juga digunakan dalam fotografi keramik dan proses penyamakan kulit. Yang keempat yaitu asam sitrat dapat digunakan sebagai bahan untuk pengawet buah dalam kaleng. Yang kelima yaitu merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan lilin. Materi berikutnya yaitu dampak kegunaan asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam asetat. Asam asetat pekat bersifat korosif, oleh karena itu harus digunakan dengan penuh hati-hati. Asam asetat dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata permanen, serta iritasi pada membran mukosa. Luka bakar dan lepuhan bisa jadi tidak terlihat hingga beberapa jam setelah kontak. Sarung tangan lateks tidak melindungi dari asam asetat, sehingga dalam menangani senyawa ini perlu digunakan sarung tangan berbahan karet nitril. Nah, asam asetat mudah terbakar jika suhu ruangan melebihi 39 derajat Celcius atau
102 frekuensi dan membentuk campuran yang mudah meledak di udara dengan ambang ledakan 5,4% sampai 16%. Yang kedua yaitu asam sitrat. Iritasi pada kulit dan mata jika terkena asam sitrat kering, mengkonsumsi terlalu banyak merusak email gigi dan konsentrasi tinggi dapat merusak rambut. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir asam glutamat atau MSG. Dampak terhadap kesehatan diantaranya dapat menyebabkan penurunan fungsi otak, kanker, hipertensi, menimbulkan sinus, restoran sindrom, asam dan diabetes, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.